Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allazi la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, salam persaudaraan, salam love untuk sahabat-sahabat lover dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita bisa bertatap muka lagi ya untuk sahabat-sahabat lover Padepokan Nurjat Sejati dan lover Padepokan Sendang Sejagat. Dan tak lupa salam hormatku untuk Guru Besar Padepokan Sendang Sejagat Mas Karyo. Dan salam hormat, salam santun untuk Guru Besar Padepokan Nurjat Sejati Abah Samsudin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin, 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 amin ya Allah. Nah, untuk sahabat-sahabat lover, nih saya di sini lagi sedikit menjaga lah, membantu, bukan menjaga. Kalau menjaga saya sendiri ya, membantu ya kan. Membantu yang dimana kan mungkin panjenengan semua sudah melihat di tayangan-tayangan channel Padepokan Nurjat Sejati atau channel saya Kang Adin Official. Ini Bah Sudiro ini sampai saat ini kita belum ya, bukan nggak bisa, belum ya, tapi insya Allah di sini kita selalu semangat dan selalu berusaha. Belum bisa untuk diselamatkan, dan alhamdulillah mungkin panjenengan juga udah menyimak banyak bantuan yang dimana kemarin belakang ya, dari sini ya, tapi di samping itu belum bisa juga ya. Cuman ya mudah-mudahan kita di sini selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Dan Abah Samsudin juga ya, alhamdulillah beliau tetap bertekad terus untuk bisa membebaskan Bah Sudiro ini dari kapan gurunya ini. Tapi sebelumnya kita sama-sama sholawat dulu aja ya, sahabat-sahabat, agar perjalanan kita nanti, dan saya di sini lagi ya membantu. Insya Allah Abah ada di dalam, tapi saya di sini lagi santai-santai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu idha arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu idha arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, untuk sahabat-sahabat lover, mungkin ada yang bertanya-tanya itu sholawat apa, sholawat ta'unnya. Insya Allah ketika kita istiqomah mendawamkan sholawat ta'un itu, kita terhindar dari yang namanya penyakit ya. Penyakit ta'un, dan yang harus kita waspadain, yang harus kita hati-hati itu penyakit hati. Kalau kita sudah terkena penyakit hati itu sangat berbahaya sekali ya.
Nanti di situ akan terjadi kalau kita mempunyai penyakit itu iri, dengki, dendam, hasut, ya semuanya lah menyangkut dengan hati ya. Ya ini untuk Mas Enter ini Mbah Sudiro ini kasihan ya. Nggih. Kita di sini memang lagi berusaha. Iya. Dan untuk saat ini kita belum bisa untuk membawanya pulang. Saya sangat sedih sekali ketika mungkin waktu dulu itu kan jenengan masih ingat ya. Iya, masih. Ingat ketika kita melawan Mbah Kliwon. Mbah Kliwon itu. Yang menjadi ingat saya itu dan selalu membuat saya was-was. Padahal Abah suka memberitahu kepada saya ketika kita lagi menghadapi musuh itu jangan pernah ada rasa was-was, sedih dan marah. Ya. Kalau kita merasa was-was, sedih, marah, di situ dengan mudah santet masuk kepada diri kita. Nah, saya ya kadang pas ngelihat Mbah Sudiro atau mendengar namanya aja Mbah Sudiro, ini ingat ketika perjuangan saya ketika habis ngelawan Mbah Kliwon dulu itu, kita ya terkapar dua-dua. Dan mungkin jenengan masih ingat ya, kita minum kopi, satu kopi itu kopinya tumpah. Tapi kita nikmati nampasnya ya. Itulah rasa bersyukur kita dan ya persahabatan kita. Rasa bersaudara. Ya. Tapi ya disitulah kadang saya merasa sedihnya, was-wasnya. Mungkin ketika saya merasa sedih dan was-was seperti itu, ya ini yang dikatakan Abah ya. Iya. Santet itu akan masuk ketika ya kita mendapati 3 itu. Siapa itu? Ada tamu kayak. Kamu ya? Ini mobil Padepokan. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, malam. Monggo duduk. Dari mana dan ada yang bisa saya bantu? Saya dari jauh. Dari jauh, monggo duduk. Terima kasih. Oke. Jadi gini, Iya. maksud kedatangan saya itu Iya. mau ketemu dengan Gus Samsudin. Berjumpa dengan Gus Samsudin. Iya. Ada perlu apa ya kalau boleh saya tahu? Ya, ada sesuatu hal yang saya mau bicarakan. Apa ya? Saya tuh juga sebenarnya mau ngomong langsung, tapi nggak apa-apa. Kita di sini yang namanya sesama kan kita Iya. saling apa ya, memberitahu. Siap. Jadi dari beberapa waktu ini kan saya lihat itu Gus Samsudin itu kok selalu kalah dengan dukun-dukun itu. Oh, panjenengan ini melihat di tayangan Iya. channelnya Padepokan Rujak Sejati. Iya. Oh, oke. Dan mohon maaf, namanya siapa? Oh iya. Nama saya Kiai Fajar. Kiai Fajar. Saya dari Padepokan Mangku Semesta. Oh, Kiai Fajar dari Padepokan Mangku Semesta. Iya. Daerah mana itu? Kalau kalau boleh saya tahu Pak Yai. Kalau daerahnya mungkin ya kalau dilihat susah. Nggak masuk. Karena apa ya, tempatnya memang terpencil. Oh, oke. Jadi saya itu jarang keluar daerah. Oh, ini tahu dari sini di mana? Iya, saya sempat kontak batin dengan Oh, Gus Samsudin. oke. Jadi panjenengan sudah kontak batin sama Abah. Oke. Terus mohon maaf tadi yang dimaksud itu ketika panjenengan melihat Gus Samsudin selalu kalah gitu kan? Iya. Terus maksud dan tujuan panjenengan? Nah, yang
tujuan saya itu sebenarnya mau membantu untuk menyelamatkan Mbah Sudiro. Oh, nggih, sebelumnya saya mengucapkan. Jadi kalau yang saya terima lihat kasih. itu sebenarnya dukun-dukun itu ya memang kekuatannya mereka itu tinggi. Ya tapi yang saya lihat, tapi kenapa gitu? Khususnya selalu kalah itu kenapa? Jadi gini Pak Yai, urusan menang dan kalah itu kan ya bagi saya pribadi, mohon maaf ya, itu urusan yang sekian lah. Yang penting kita ada niat ikhlas mau berusahanya. Tapi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan, niat baik panjenengan mau membantu membebaskan Mbah Sudiro dan mau bertemu dengan Abah. Oh ya, maaf. Dengan siapa saya? Saya Kang Adin. Oh, Kang Adin. Kang Adin. Ya, jadi kan kalau yang saya pikir itu yang namanya sesama Muslim itu kan Insya Allah saling membantu. betul sekali. Jadi kalau memang ada yang kesusahan, saling membantu itu kan bagus. Yang namanya kezoliman itu memang di mana-mana. Sedangkan kita tuh sebenarnya cuma segelintir orang yang pengen apa ya, membuat kebaikan buat dibawa nanti kalau kita ke alam yang lain. Insya Allah ya. Ya alhamdulillah panjenengan sudah jauh-jauh datang ke sini. Niat panjenengan baik dan insya Allah tulus untuk membantu kita dalam membebaskan Mbah Sudiro ini. Iya. Nah, Mas, banyak apa? Ada. Coba saya Coba sebentar. di ini dulu. Jadi itu kemarin itu udah berapa banyak yang mengeroyok Gusnya? Wah, kalau seberapa banyaknya itu tidak kehitung. Sebetulnya mereka ini banyak. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ya maksudnya maksud arti saya ada yang terlihat dan ada yang tak terlihat seperti itu. Dan mereka ini ya memiliki ajian yang dimana ajian ini cukup terkenal juga. Tapi insya Allah sih ya ada peribahasa mungkin orang tua terdahulu, di atas langit masih ada langit. Iya, benar. Jadi seperti itu. Pada intinya kita di sini nih bagaimana untuk berusaha misi kita ini bagaimana harus betul-betul sempurna lah, dalam artian Mbah Sudiro ini tidak apa-apa. Iya. Ya saya tahu Mbah Sudiro itu dulunya dukun. Saya juga tahu. Oh, panjenengan juga paham ya? Saya itu gimana yang namanya orang itu sudah apa ya, menemukan jalan buat kembali ke yang benar itu saya sebenarnya senang sekali. Tuh. Ya. Tapi kalau ya yang namanya musuh itu yang dulu teman sekarang jadi musuh, Tuh. ya itu wajar. Kalau saya ngomong wajar. Yang dulu jalannya hitam semua sekarang ada yang sadar menemukan jalan putih yang dia rasa tenang di hati. Nah, teman-temannya nggak suka kan gitu. Jadi wajar kalau mereka itu menjadikan Mbah Sudiro juga kayak gitu. Ya apalagi ya kita tahu Gus Samsudin juga mati-matian membela Mbah Sudiro. Betul. Ya ini karena Abah ini kepada Mbah Sudiro itu sudah menganggap bukan siapa-siapa lagi. Beliau ini sudah menganggap orang tuanya sendiri gitu. Dan ya memang alhamdulillah Mbah Sudiro ini orang baik gitu. Orang baik dan insya Allah beliau ini mau betul-betul bertobat. Dan niat beliau juga sebelum kesekap itu niatnya itu mau mengajak teman-temannya beserta gurunya agar pada bertobat. Cuman ternyata mereka memilih jalan yang memang dia tekunin dari dulu. Ya seperti itu. Ya itulah yang namanya kejahatan itu
sudah melekat di hati, itu kan udah hitam hatinya. Nah itu. Kalaupun mau putih itu ya susah. Karena apa? Kebiasaannya tiap hari itu udah begitu. Senang begitu, senang dapat. Ya, yang bisa dibilang dia cuman ngelakuin dikit hal tapi banyak hasilnya. Oke. Ini tadi sama apa disuruh nunggu di tempat tamu. Oh di sana. Oh nggih, monggo silakan. Terima kasih. Sebentar saya ambil HP dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Di sini. Ya. Monggo, Pak Yai. Terima kasih. Oke, silakan. Allah. Mohon maaf ini Pak Yai dengan ya memang niat panjenengan ini kan ya alhamdulillah lah. Panjenengan tulus insya Allah ya dari dasar hati panjenengan, dan saya yang sudah ikut bertempur, memang mereka ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, yang dimana mereka ini mempunyai ajian lampa lumpuh. Jadi itu kita harus waspada. Dan apakah ya mohon maaf bukannya saya mau merendahkan panjenengan, apakah panjenengan sudah siap dengan semuanya? Kalau saya untuk ajian-ajian kayak gitu saya udah siap. Apapun resikonya saya siap. Siap. Mau saya kalah ataupun mati itu kan yang di atas yang menentukan. Tuh. Tapi saya kesini juga punya bekal. Kalau mereka punya ajian lampah lumpuh, saya masih ada tombak saya. Jadi sebelum saya kesini, saya itu ya minta petunjuk, dan kebetulan ya alhamdulillah saya 2 hari 2 malam zikir tiap hari. Nggak tahu kenapa ini kan muncul sendiri. Oh, oke. Itu. Nah, yang saya lihat ini bisa untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, barakallah. oh, kamu Ini yang namanya namanya saya. Gus Samsudin ya? Oke. Oh, Mohon maaf tadi sedang wiridnya malam. Terima kasih. saya sebelumnya minta maaf. Siap. Malam-malam udah mengganggu di Padepokan. Enggak, karena saya sendiri senang kalau malam itu saya itu kayak orang terbalik gitu loh. Jadi saya itu kalau siang saya jadiin malam, tapi kalau malam itu saya jadiin siang. Oh. Hampir selama 5 tahun ini saya. Jadi kalau siang itu saya tidur, kalau malam itu saya melek. Jadi kalau siang itu nggak bisa ketemu. Bisa, tapi jam 12. Karena gini, saya itu malam nggak tidur, nanti sampai subuh. Habis subuh nanti baru biasanya nanti jam 7 itu saya tidur. Jam 7 pagi saya tidur, bangunnya jam 12. Nanti jam 12 ruqyah. Nah, itu nanti sampai malam lagi, sampai pagi lagi gitu. Jadi kalau malam itu saya melek, tapi kalau siang saya itu tidur. Kang Din bawa korek enggak? Oh, memang banyak kegiatannya ya. Ya memang kegiatannya lebih banyak malam. Banyak malam. Lebih banyak. Ini sudah saya mulai dari zaman dulu waktu masih di pesantren dulu.
dan sudah kebiasaan dari ikut abah dulu, saya lebih banyak menggunakan malam itu untuk ada kegiatan, ya zikir, ya ngopi, ya ngobrol itu malam. Siang saya lebih banyak tidur, gitu Kang. Kang, Jadi ambilin ini Kang, buat anu nih, asbak. Ngerokok Kang? Ya terima kasih. Siap. Ini pokoknya sebelumnya saya minta maaf nih malam-malam datang ke sini. Siap. Ya karena apa ya? Karena sebenarnya nama saya Kiai Fajar. Ya. Dari, Pak Yai Fajar. Dari Padepokan Mangku Semesta. Siap. Barakallah sun. Jadi dari mana tadi? Padepokan mana tadi? Padepokan Mangku Semesta. Mangku. Semesta. Wah, ngapet loh itu. Mangku Semesta loh ya. Mangku Semesta itu lah. Justru itu kan banyak artinya. Ya Padepokane Gus saya sendiri kan juga punya besar. Kalau punya kayak Enggak, ini bukan padepokan sebenarnya. Tempat ngopi saja. tempat Ngopi, tempat ngolah pikir, tempat ngobrol di sini. Tempat ngopi memang banyak, tapi sepi ya. Iya, memang ya kayak gini aslinya, sepi. Sepi. Tapi memang saya tuh seneng yang sepi-sepi sunyi itu saya seneng. Mangku Semesta tadi, mohon maaf Pak Yai, itu banyak artinya itu apa? Iya, kalau Padepokan kan kita tahu itu tempat berkumpul. Iya. Kalau Mangku Semesta itu Mangku itu sebenarnya membawa alam semesta. Jadi kekuatan alam semesta itu kita serap, kita terapkan setiap harinya. Luar biasa. Jadi Apet kita loh ya. Berat kita loh. menerima dari alam. Misalkan ya apa yang alam kasih, kita coba untuk memahami. Mensyukurinya. Oke. Jadi untuk ya kecil-kecilan saja. Siap. Diminum enggak? Nggih, nggih. Bikinin kopi juga untuk beliau. Apa kopinya jenengan? Kopi apa teh? Apa aja. Siap. Bikinin kopinya saya. Ya kan saya bilang, Siap. yang namanya di alam apa aja. Kopi ada, itu kan juga dari alam. Siap. Teh juga dari alam. Siap. Cuman ini nggak tahu ini dari mana. Ini juga dari alam. Dari alam juga ini. Ya, semua yang Jadi ada. maaf, saya tuh sebenarnya tujuan saya ini ke sini itu pertama ya pengen ketemu sama Gus Samsudin. Alhamdulillah, barakallah. Yang kedua juga saya itu penasaran, gemes gitu loh. Gemes. Iya. Anda itu kan orang sakti gitu. Sakti. Iya. Ini Yang- mohon yang maaf, saya maaf lihat. nggih, nggih. Nyuwun ngapura. Sebenarnya di dunia ini nggak ada orang yang sakti, itu nggak ada. Yang sakti itu adalah orang yang sabar. Orang yang sabar itulah orang yang sakti. Karena kesaktianmu itu adalah kesabaranmu. Gitu. Selain itu belajar ilmu hikmah sebenarnya bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk supaya pengamalnya itu sabar. Karena hikmah itu artinya adalah kebaikan. Jadi belajar untuk sabar. Saya sendiri tidak pernah bilang kalau saya itu sakti. Enggak, saya Ya, makan makan kan nasi. saya ngelihatnya begitu. Anda itu sakti, tapi kesaktian itu kan bisa dijabarkan. Di dalam arti dijabarkan itu bisa diterapkan. Jadi kembali lagi ke kita kan. Nggih. Siap. Jadi gini, dari beberapa waktu ini atau beberapa waktu lalu, Siap. saya lihat itu kamu itu ya pengen menyelamatkan dukun, ya. Dukun. Iya. Mau nyelamatin Mbah Sudiro mungkin. Oh, yang ya memang Oh itu Mbak Sudiro. Mbak Sudiro. Mbak Sudiro. Iya, tapi kan itu mantan dukun ya? Apa masih dukun? Ya dukun. Saya sendiri juga dukun. Oh, duduk tekun. dukun pijat? Ya bisa dikatakan gitu. Dukun itu kan artinya duduk tekun ngamalin kun fayakun. Nah, itu loh. Saya itu kadang-kadang ketemu orang yang kayak kamu itu ya seneng.
Jadi dapat Alhamdulillah. lagi ilmunya. Alhamdulillah. Ya kalau saya ya mohon maaf. Saya itu tempat saya itu terpencil. Sama di sini juga iya. Jauh dari apa ya? Jauh dari kota. Kalau mau ke kota tuh ya jalan 2 hari 2 malam. Baru ketemu jalan bagus. Jadi ya mohon maaf kalau nanti ya bahasanya atau omongannya ya nggak enak. Sama saja, enggak apa-apa. Saya lebih senang banyak saudara itu. Saya senang. Di sini itu semuanya saya terima. Semuanya saya terima. Yang penting niatnya untuk menyambungkan tali silaturahmi. Kalau masalah yang lain-lainnya kita pasrahkan kepada Allah. Karena kita ini semuanya sebenarnya sama. Hamba itu ya hanya sekedar hamba menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Hidup kita ini sudah ada skenario-nya, yaitu Allah. Kita tinggal menjalani saja. Yang penting menjalani dengan penuh kesungguhan. Kalau jadi orang tua ya orang tua yang sungguh-sungguh. Kalau jadi suami ya suami yang sungguh-sungguh. Kalau jadi anak ya anak yang sungguh-sungguh. Intinya kita bersungguh-sungguh menjalankan skenario yang sudah Allah tetapkan untuk diri kita. Di semuanya itu sama. Makanya saya sering menyampaikan ke saudara-saudara saya yang datang ke sini. Ketika datang ke sini saya sampaikan bahwa ketika di sini yang penting nyambung silaturahmi dan nanti berdoa bersama-sama. Kalau masalah hasilnya itu semuanya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk panjenengan ke sini, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Tambah saudara lagi panjenengan gitu, alhamdulillah. Cuman yang saya heran ya, berkali-kali kamu itu mau menyelamatkan Mbah Sudiro itu kenapa sering kalah? Gemes saya sebenarnya. Gemes tapi nggak pengen nyium dah. Pengen meluk sebenarnya. Kalau nyium ya masa ya jeruk minum jeruk kan ya nggak mungkin. Enggih. Itu loh, saya tuh dari jauh saya lihat dengan batin saya, loh ini kenapa gitu. Kita udah diberi Allah banyak kekuatan di alam, pakailah kita buat ngelawan mereka. Gitu. Enggih. Jadi itu pertanyaannya kenapa gitu. Apa memang sengaja mengalah? Enggak sih, kalau saya sengaja mengalah enggak. Ini juga banyak yang bertanya seperti jenengan itu, apa sengaja dibuat lama atau mengalah atau bagaimana. Cuman intinya ya nyatanya saya sudah berusaha sekuat tenaga, belum bisa untuk menyelamatkan Mbah Sudiro. Dan kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, saya ini hanya sekedar hamba. Kemampuan saya pun sangat terbatas. Dan yang terpenting saya sudah berusaha dan terus berusaha. Kalau masalah hasilnya saya pasarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak teman-teman kita mau bantu kamu itu banyak. Saya sangat senang. Saya sangat senang kalau ada yang mau membantu. Jadi teman-teman itu sebenarnya banyak. Cuman mereka itu ya mau ke sini juga gimana ya? Ya yang namanya jauh ya. Kadang-kadang itu juga banyak terbentur sesuatu yang memang nggak bisa ditinggal atau gimana. Makanya mungkin nanti ya ada beberapa lagi lah yang mungkin mau membantu ke sini. Tapi Saya untuk saat ini ya saya yang duluin mereka. Saya sangat senang kalau ada yang mau membantu saya, itu saya sangat senang sekali. Saya tidak merasa kalau diri saya itu hebat, itu enggak. Jadi saya sangat senang sekali kalau ada yang mau membantu saya. Siapapun itu akan saya terima. Kalau memang ingin membantu saya sangat terbuka sekali. Siapapun orang yang datang ke Padepokan ini, tidak ada satupun yang ditolak, semuanya diterima. Dan sangat terbuka sekali saya. Iya, tapi aneh. Kenapa kalah terus gitu? Masa ya
sama saya itu kamu kalah. Saya jauh dari sana, dari pelosok. Kalau saya lihat itu ya kalah terus gimana mau menang ini kan gitu. Mohon maaf Yai, ya masalah menang sama kalah itu kan ya mohon maaf, tadi kan saya sudah bicara itu nomor sekian lah gitu. Yang penting kan niat dan ketulusan kita mau berusahanya. Tapi yang jelas ketika panjenengan mau membantu, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali panjenengan membantu, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa sekali. Saya sangat senang sekali dan sangat bahagia sekali ada kepedulian dari panjenengan untuk membantu saya membebaskan Mbah Sudiro. Kalau saya kalah terus memang ya kemampuan saya terbatas. Kembali lagi, saya hanya seorang hamba yang kemampuan saya memang sangat terbatas. Saya tidak tahu masih ada beberapa orang yang mempunyai ilmu hitam yang sangat tinggi. Ilmu hitam ini dinamakan dengan ilmu lampah lumpuh. Sedangkan untuk mendapatkan amalan ini setahu saya sangat jarang sekali orang yang mampu. Apalagi di zaman sekarang ini. Tapi ternyata masih ada orang yang mempunyai ajian lampah lumpuh ini. Ya beliau ini yang menyekam Mbah Sudiro ini, karena ini adalah gurunya Mbah Sudiro juga. Gitu. Jadi yang saya lihat itu ilmu lampah lumpuh itu sebenarnya saya itu bisa mengalahkan ilmu itu. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Karena apa? Yaitu tadi saya sudah ngomong tadi di depan sama Mas Adin ya. Saya 2 hari 2 malam pikir nggak tahu nggak apa. Ternyata ada tombak. Iya. Maksudnya bagaimana? Tombak ini pusakanya panjenengan gitu tah? Ya sekarang jadi pusaka saya. Karena apa? Yang saya lihat di sini, dia pengen ikut saya. Oh, maksudnya pusaka zaman itu dari alam gaib gitu? Iya, dari alam gaib. Jadi ya kita sama-sama tahu lah. Kita juga nggak muja tombak juga enggak. Tapi datang sendiri. Nah, pas saya tidur juga, ini ngomong, saya bisa mengalahkan ilmu-ilmu yang menyerang Gus Samsudin. Makanya saya jauh-jauh dari kesini itu ya berbekal ya alam semesta juga. Jadi tujuannya juga pengen membantu. Alhamdulillah, barakallah. Pengen membantu Gus Samsudin untuk membebaskan Mbah Sudiro. Alhamdulillah, barakallah. Ya kita tahulah yang namanya dukun itu kan ilmunya hitam-hitam semua. Saya ada pengalaman. Jadi dukun itu menggunakan media kambing sebagai tumbal. Kambing sebagai tumbal? Iya. Pas waktu itu dari media kambing nyerang orang, ternyata ada ini, baliklah yang jadi tumbal itu, kiriman dari pembuat tumbal ini balik ke sana. Nah, dukunnya mati Sama ini luar biasa betul ya. Apakah bisa di ini kan bisa di. Jadi makanya saya di sini itu intinya ya pengen membantu. Cuman posisinya Mbah Sudiro ini apakah sudah jelas? Iya, begini, Mbah Sudiro ini sebenarnya juga dulu dukun santet. Iya. Terus setelah itu saya mendekat ke Mbah Sudiro, mendekat dalam arti ingin mengajak beliau untuk bertaubat. Alhamdulillah. Saya setiap kali datang ke tempat beliau, saya bawakan makanan
dan saya ajak secara pelan-pelan untuk bertaubat, karena beliau itu sangat terkenal sekali di daerah beliau. Pak Sudiro itu? Iya, dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, akhirnya saya bisa menyentuh hatinya Mbah Diro. Wah, alhamdulillah. Akhirnya terjadilah persahabatan dan persaudaraan. Bahkan beliau saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Saya tarik sedikit demi sedikit, akhirnya beliau mau untuk berhenti menjadi dukun santet, walaupun tidak secara total. Setelah beliau mau saya ajak untuk bertobat, maka ketika itu banyak gangguan. Beliau diserang oleh dukun-dukun santet yang lain. Jadi teman-temannya dia Iya, dulu diserang oleh teman-temannya beliau. Nah, ketika beliau diserang, lalu beliau mendatangilah dukun santet yang menyerang beliau itu satu persatu. Nah, ketika sedang mendatangi teman-temannya itu, alhamdulillah semuanya bisa ditangani oleh Mas Sudiro. Alhamdulillah. Nah, pada akhirnya ketika itu beliau ingin datang ke tempat markas di mana beliau dulu belajar ilmu santet. Oh, Di tengah berarti ke hutan. tempat gurunya dulu. Iya, di tengah hutan. Nah, ketika di sana ternyata teman-temannya tidak ada yang mau untuk diajak bertobat. Dan akhirnya terjadilah pertikaian, terjadilah di sana itu pertarungan. Dan Mbah Sudiro ternyata sangat-sangat dibenci dan sekarang disandra di sana. Jadi Mbah Sudiro bersikukuh dengan jalannya yang sekarang. Ya. Insya Allah. Nah, Ya, ini kita kan membantu Mbah Sudiro itu, dia sudah tobat. Sudah tobat, sudah jalannya ya insya Allah sudah di jalan yang benar. Jadi ya nggak ada salahnya kan, saya juga mau membantu. alhamdulillah. Makanya ya ini dari dukun-dukun yang ada di sana itu, ilmu-ilmunya sebenarnya memang sakti-sakti. Cuma ya kita kan nggak boleh takut sama ilmu-ilmu begituan. Kita hanya boleh takut sama yang di atas. Memang banyak sekali ya orang yang tidak percaya dengan adanya dukun santet. Tetapi nyatanya ini terjadi di masyarakat kita. Iya, benar sekali. Di masyarakat kita benar-benar terjadi orang-orang yang tidak tahu apa-apa terkena santet. Lalu siapa lagi yang bukan kita untuk menanggulangi dan mengatasi masalah ini? Masalah orang lain percaya atau tidak, ya kita tidak memaksakan itu. Malah saya sering menyampaikan ya anggap aja ini adalah hiburan, edukasi yang memang benar-benar terjadi dan kita Iya. menunjukkan secara nyata atau secara kolosalnya begitulah, Iya. mempraktekannya seperti ini loh yang ada gitu. Dan memang di dalam Al-Quran sendiri sudah diterangkan tentang sihir ini dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai di akhir zaman, termasuk yang mengenai baginda Rasulullah SAW. Ya kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya surat Al-Kahf, Falaq, An-Nas itu juga ada hubungannya dengan gangguan sihir yang mengenai baginda Rasulullah. Jadi memang gangguan sihir ini akan tetap ada sampai di akhir zaman. Tetapi saya berusaha untuk paling tidak apa yang bisa kita lakukan ya saya lakukan. Iya. Itu saja ya. Ya memang di masyarakat itu percaya nggak percaya, tapi yang namanya orang sudah sakit hati itu pasti hatinya akan digelapkan kan gitu. Kalau udah digelapkan pengennya balas dendam, kalau udah balas dendam larinya kemana? Kan ke mereka juga yang jalannya nggak bagus kan gitu. Kalau saya itu percaya ya monggo, nggak percaya ya nggak apa-apa. Ya kalau kita kan bisa berpikir kayak gitu, nggak semua orang bisa berpikir kayak gitu kan gitu. Makanya ya kita edukasi mereka nggak apa-apa. Yang penting masalah itu tadi percaya silakan, nggak ya iya. silakan. Yang penting kita mengajak di dalam kebaikan itu saja. Nah untuk sekarang ini Mbah Sudiro itu apakah sudah ketahuan tempatnya di mana, disekapnya di mana, terus kondisinya gimana? Jadi gini ya,
Mbah Sudiro ini ditangkap di hutan, markasnya Dukun Sandat. Sedangkan hutan ini kan luas ya. Iya. Luas dan mereka sendiri sudah sangat menguasai hutan tersebut. Jadi memang ya berpindah-pindah. Bahkan sempat saya kemarin ketika mendatangi markasnya itu seperti ditutupi oleh kegoiban. Jadi ketika saya cari itu seperti tidak terlihat, tapi sebenarnya ada. Jadi ditutupi oleh kegoiban, seperti masuk ke alam yang lain gitu ya. Ya, itulah. Insya Allah dengan tongkat tombak yang saya bawa ini, mereka bisa kita tumpah semua. Mau bukti apa? Bukti apa maksudnya ya? Kalau mau bukti ini berkhasiat atau enggaknya menangkal, bisa juga gampang saja. Kang Edin ya, Kang Adin, Iya. Iya. coba angkat aja. Angkat. Ya, Angkat tambah. Lumayan berat ya. ya itu. Ini kayaknya tadi juga megang enteng-enteng aja. Iya. Coba. Ya ini gini, biar percaya. Siap. Mohon maaf ya, mohon Iya, maaf. iya, iya. Monggo. Saya tunjukkan sedikit saja Monggo, silakan. untuk kegunaan ini atau kekuatannya yang ada di sini. Tapi jangan berpikir saya sombong. Enggak. Nanti berpikir saya sombong. Enggak. Silakan. Ya bagaimana caranya? Bismillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah nggak perlu diuji coba sudah. Iya, saya percaya. Maaf Bang ya, maaf. Saya sudah. Ya bukan saya sombong. Iya. Jadi saya jauh-jauh sini ya. Ya namanya pengen membantu, terus saya dikasih sarana ini. Ya selain ini ya saya juga tetap sama yang kuasa juga berpedoman. Iya, yang jelas ketika jenengan mau membantu saya ucapkan banyak terima kasih dan alhamdulillah. Yang terpenting tersambung silaturahmi, seduluran, selawas yang melasi Gusti Allah. Jadi gimana? Saya minta izin untuk membantu menyelamatkan Mbah Sudiro. Apakah diizinkan? Alhamdulillah, sangat-sangat diizinkan dan saya sangat senang. Alhamdulillah kalau sudah diizinkan. Jadi untuk kedepannya kan saya juga karena sudah minta izin kan saya melangkah enak. Iya. Atau nanti kita sama-sama ke sana. Siap. Kalau mau sama-sama ya nggak apa-apa. Siap. Saya sendiri juga nggak apa-apa. Nanti saya temani tempatnya Alhamdulillah. dan nanti jenengan saya antarkan. Oke, mugi-mugi mawon jenengan nanti bisa membantu saya lah. Alhamdulillah, barakallah. Oke. Terima kasih. Jadi panjenengan itu memang sebelum datang ke sini sudah wirid zikir dulu selama 2 hari gitu nggih. Iya, 2 hari Terus 2 malam. Pusakanya panjenengan itu berbicara ke panjenengan mengatakan kalau dia ini nantinya bisa mengalahkan dukun-dukun santet yang menyakap Mbah Sudiro itu. Iya. Dan tadi jenengan bilang kalau pusakanya panjenengan itu sudah
mengalahkan banyak dukun-dukun gitu ya. Iya. Nggih. Makanya ya itulah. Saya tuh gemes lihatnya, kok kalah-kalah terus Gusnya. Ya karena memang saya lemah. Saya Ya. lemah terus tidak berilmu. Jadi Ya kalau lemah itu ya ngomong gitu. Kan sudah. sudah kita kontak batin kan sudah. Iya. Tapi bilang nggak usah merendah gitu loh. Kalau memang ilmunya rendah itu ya ngomong. Nggih. Iya. Iya, saya sudah ngomong kalau ilmu saya rendah itu memang. Ya orang ilmu rendah nggak ngomong. Oh, apa susahnya ngomong minta tolong gitu. Nggih, kula nggih, saya minta tolong ke panjenengan untuk Kalau dari kemarin ngomong kan ya dari kemarin saya kesini. iya. Sebenarnya siapapun yang mau nolong, ya saya terima, alhamdulillah, terima kasih. Gitu. Tapi gini ya, untuk nolong orang kan, maksudnya nggak harus melihat diri kita lemah atau kuat itu. Selagi kitanya bisa menolong ya kita tolong gitu. Karena menolong orang itu suatu kewajiban. Gitu. Jadi nggak harus apakah mampu atau enggak gitu, apakah hebat atau tidak, kuat atau enggak gitu. Yang penting usahanya, ikhtiarnya kembali lagi seperti itu. Ya memang usahamu sudah banyak yang kalah, tapi banyak juga kamu yang kalah. Ya saya sering sekali kalah malahan. Nah, Sering sekali saya kalah itu orang berkali-kali. kalah loh, diem aja. Enggak ya, saya juga nggak diem, jadi tetap berusaha walaupun ya masih kalah-kalah. Karena menurut saya namanya orang berusaha itu ya wajib untuk terus berikhtiar gitu. Dan saya yakin setiap kekalahan, ujian dari Allah itu supaya diri kita bisa lebih kuat lagi, supaya lebih bisa belajar lagi untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di depan. Selain itu juga supaya diri kita tidak merasa sombong, itu merasa hebat itu. Dengan kekalahan kita tahu bahwa musuh-musuh kita juga kuat-kuat gitu. Apalagi berhubungan dengan dukun santet gitu ya. Terus Kang Adin sendirian pernah ngerasain gimana berhadapan dengan mereka ya? Ya itu, mereka ini sangat luar biasa menurut saya itu. Karena ya disitulah mungkin ketika kita lagi berhadapan sama mereka, karena saya melihat siapa yang disekap ini dan ya masih ada rasa was-was, mungkin itu di hati saya rasa was-was dan sedih karena ya Abah sering berbicara kepada saya, sering menasihati saya ketika bertempur dengan dukun santet ini. Kita jangan pernah mempunyai rasa takut, was-was dan sedih. Cuman ya yang namanya manusia seperti itu ya. Iya, orang yang namanya dukun-dukun gituan kadang nggak mikir gitu. Yang dihadapin siapa? Yang didahulukan dukun kan sombongnya. Tapi ya mohon maaf nih, sombong kan kalah juga. Tapi pas lagi mereka nggak sombong, gimana? Apa dengan itu? Tapi yang namanya dukun kan sombong. Nggih. Nggih. Insyaallah panjenengan nanti saya ajak, saya antarkan untuk mengalahkan dukun santet tersebut insyaallah. Dan satu sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke panjenengan, ya saya yakin jenengan lebih tahu daripada saya nggak tahu apa-apa. Kalau bisa jangan mengandalkan apapun selain daripada Allah, termasuk pusaka maupun benda, karena ya kembalilah la wala quwata illa billah, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah. Ya saya tahu. Saya juga yang namanya di atas
saya juga nggak membangga-banggakan pusaka ini, enggak. Tapi kan karena saya itu bisa dibilang apa ya, datang sendiri, ngomong sendiri, suruh bawa, suruh ngikut, ya tak bawa, tak ikut. Pusakanya ini bisa ngomong sama jenengan Lewat batin. Kalau mau coba nggak apa-apa. Enggak. Buat apa coba-coba? Saya Intinya kan saya yang utama saya percaya sama yang di atas. Nah, yang di atas dengan saya berzikir 2 hari 2 malam, ternyata saya diberi sarana ini untuk digunakan menumpas dukun-dukun santet yang ada. Nah, sebelum di tangan saya ini kan dulu pernah dipakai juga ya, karena yang di dalamnya ini ngomong kayak gitu, mau nyoba bantu. Iya, tapi saya sarankan hati-hati, takutnya itu hanya bangsa jin saja, yang biasanya memang bangsa jin itu suka berbohong begitu. Oh ya, itu nanti lah. Memang bangsa jin itu suka berbohong, tapi yang intinya dulu kan kita mau menyelamatkan Mbah Sudiro dulu. Siap. Ya seperti kita tahu yang namanya usaha, hasilnya nanti Siap. di atas yang menentukan. Siap. Makanya itu yang sudah tahu posisinya Mbah Sudiro terakhir kali ketemu itu kan Gusnya. Siap. Ya saya memang tahu tapi masih apa ya, buram. Apa ya tadi seperti Gusnya bilang kan ditutupin itu. Ya siapa tahu nanti pas kita ke sana itu bisa dilumpuhkan dan kita tahu tempat yang memang sebenarnya Mbah Sudiro itu disiksa gitu. Makanya itu ya nanti kapan di mana ngomong sama saya, kita ke sana sama-sama, nggak apa-apa. Ya intinya saya juga sedih, Mbah Sudiro, aduh, dari jauh saya lihat dengan mata batin saya itu meronta-ronta nyebut nama Gus Samsudin, suruh diselamatin. Ya, sudah dipukulin, udah alah pokoknya udah semua sampai kayak gitu loh. Jangan kelamaan untuk menolong saudara kita itu. Iya. Oke, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah belum memberikan jalan untuk menyelamatkan Mbah Sudiro. Sebenarnya saya sudah berusaha. Nah, silahkan Kapi. Oke. Anggap aja rumah sendiri. Siap. Monggo. Oke. Insya Allah lah dengan datangnya panjenengan ke gubuk saya ini, semoga saja ini menjadi jalan supaya saya bisa menyelamatkan Mbah Sudiro. Amin. Amin. Karena memang Mbah Sudiro itu adalah orang tua untuk saya, dan ini memang ujian untuk Mbah Sudiro. Saya berpikir apakah ini sebagai penghilang dosa beliau ataukah ini memang sebagai ujian untuk beliau. Tapi yang jelas saya terima kasih sekali panjenengan sudah mau datang ke sini, ke gubuk saya ini, untuk membantu saya membebaskan Mbah Sudiro. Nanti akan saya antarkan ke tempat di mana Mbah Sudiro ditangkap oleh
gurunya, yaitu di markas Dukun Sandat itu. Masya Allah. Oke, karena saya masih mau menjalankan sholat malam, silahkan panjenengan nanti kalau mau istirahat diantarkan Kang Adin. Kalau masih ngobrol ya dilanjutkan. Saya sholat malam dulu sebentar sama dengan santri. Saya akan senang sekali panjenengan datang sini. Alhamdulillah, semoga kita bisa menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas yang melasi Gusti Allah. Mohon maaf kalau tempat dan pelayanannya kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga panjenengan betah di sini, nyaman di sini, dan insya Allah besok kita akan datang ke markasnya Dukun Sandat. Ya, kalau dari saya minta maaf. Pokoknya sekali lagi saya minta maaf. Malam-malam begini bertamu atau bertamu ke Padepokan. Ya, sekali lagi minta maaf. Terima kasih kalau saya sudah diizinkan untuk singgah di sini, istirahat di sini. Alhamdulillah. Untuk besok kita sama-sama menyelamatkan Mbah Sugiro. Amin. Insyaallah. Matur suwun. Semuanya sehat nggih. Alhamdulillah. Kang Adit ditemani dulu beliau. Saya tak salat malam sama santri dulu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti Pak Yai bisa istirahat di sebelah sana. Mungkin Pak Yai nanti rehat dulu karena kan habis perjalanan jauh. Habis perjalanan jauh, monggo nanti istirahat. Kalau mau istirahat, Pak Yai untuk memulihkan stamina-nya. Saya tuh juga lagi kepikiran mau istirahat juga paling juga nggak bisa. Siap. Ya nanti paling juga saya jalan-jalan aja dulu sampai saya lelah atau gimana, nanti baru saya istirahat. Karena juga saya mikir kepikiran juga sama Mbah Sugiro. Kasihan udah sama teman-temannya disiksa kayak gitu. Siap Pak Yai. Intinya monggo nanti sahabat istirahat. Untuk sahabat netizen, terima kasih banyak yang sudah nyimak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo Pak Yai. Tapi dulu ya. Oke, Bentar. Oh iya, monggo silakan.